Halo teman-teman Ruang APK, kembali lagi bersama saya di Ruang APK. Kali ini Ruang APK memberikan rekomendasi satu aplikasi lagi ya teman-teman, untuk kalian yang sedang ingin mencari pinjaman dana online. Kali ini Ruang APK memberikan satu aplikasi yang legal tapi rasa ilegal ya teman-teman. Di sini berizin OJK ya, kalian bisa perhatikan ya teman-teman. Tapi untuk isi di dalam aplikasi ini sama sekali bukan aplikasi yang berizin OJK ya. Di sini ada simulasi pinjaman, jadi kalian bisa melihat berapa pinjaman kalian, berapa besaran biaya yang harus dibayarkan, dan berapa uang yang akan kalian terima ya teman-teman. Simulasi pinjaman ini sama sekali kita tidak perlu untuk mendaftar terlebih dahulu ya teman-teman. Ini akan memberikan kalian wejangan ataupun pandangan pertama terhadap aplikasi ini. Yang pertama, jika kalian meminjam sebesar 5 juta saja dulu ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya. Lalu untuk bulannya kita buat saja 6 bulan ya teman-teman. Nah, wow, ternyata paling tinggi 4 bulan ya teman-teman. Untuk pinjaman 5 juta, tenornya hanya 4 bulan yang paling tinggi. Lalu kita langsung saja cek biaya sekarang ya teman-teman. Langsung kita klik saja di sini. Nah, ini adalah simulasinya ya teman-teman. Pinjaman kalian sebesar 5 juta rupiah. Biaya administrasinya sebesar 1.500.000. Total pengembaliannya 5.379.750. Yang jadi masalah ya teman-teman, biaya administrasinya ini 40%. Dan uang yang kalian terima itu hanya 3.500.000. 1.500.000-nya menjadi uang endapan ya teman-teman. Dan kalian harus mengembalikannya sebesar 5.379.000 ya teman-teman. Jadi aplikasi ini legal atau ilegal? Kalau sudah seperti ini berarti aplikasi ini ilegal ya teman-teman, karena biaya administrasinya tergolong sangat tinggi. Untuk aplikasi yang legal, biasanya kita melakukan pinjaman sebesar 5 juta, maka biaya administrasinya itu tidak kurang dari 5-10% saja ya teman-teman. Dan untuk total pengembaliannya itu biasanya tenornya lebih panjang dan bunganya sangat ringan ya teman-teman. Di sini sangat tinggi sekali ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita langsung saja buka tentang aplikasi ini guys ya, untuk mengetahui aplikasi ini legal atau ilegal. Baiklah teman-teman, kita sudah masuk ke dalam tentang aplikasi ini ya teman-teman. Kalian bisa cermati dan lihat produk pinjaman yang ditawarkan mulai dari 500.000 sampai dengan 10 juta. Itu tentu berbeda dengan apa yang ada di aplikasi ya teman-teman, karena di aplikasi sampai ke 20 juta ya. Tenor pinjamannya 3-4 bulan, biaya layanan bulanannya 2% sampai 4,5% per tahun. Biaya administrasi dipotong 30% dari pinjaman pokok. Wow, sangat tinggi ya teman-teman. Sudah dipastikan 50% aplikasi ini ilegal ya teman-teman, karena biaya administrasinya sangat tinggi. Produk pinjaman yang telah disesuaikan dengan peraturan OJK khusus fintech OJK, tapi dia tidak melampirkan di sini nomor registrasi dari OJK ya teman-teman. Berarti menambah lagi kecurigaan kita menjadi 55% ya teman-teman. Jika pinjaman uang sebesar 2 juta dengan tenor 3 bulan, maka uang yang diterima adalah 1.400.000. Biaya layanan per bulan hanya 2%, cicilan 706.000 selama 3 bulan ya teman-teman. Total pembayarannya 2.120.000. Denda keterlambatan 0,8% dari pinjaman pokok per hari. Semisal ada keterlambatan 5 hari akan dikenakan denda sebesar 80.000 ya teman-teman. Intinya jika kalian meminjam 2 juta, maka kalian harus mengembalikannya 2 juta lebih ya teman-teman. Sedangkan uang yang kalian terima hanya setengah dari pinjaman kalian. Adapun syarat-syarat untuk melakukan pinjaman di sini ya. Yang pertama, kalian berusia 25 sampai 56 tahun, berhak mendapatkan dana rupiah. Wajib berdomisili di Indonesia tentunya. Cukup memiliki penghasilan tetap minimal 1.600.000 per bulan. Wow, kenapa harus ditetapkan ya teman-teman? Mungkin ini adalah kebijakan dari aplikasi untuk melihat skor kredit atau keuangan kita ya. Pertama lagi curiga kita menjadi 60%. Manfaatnya di sini, wow, banyak sekali manfaatnya ya teman-teman.
termasuk untuk kita juga. Proses pinjaman OJK Dana beres dalam 8 menit. Ya teman-teman, cukup 8 menit kita sudah bisa menghasilkan uang di aplikasi ini ya, tentunya dengan pinjaman. Yang pertama, kalian harus mengunduh aplikasinya, tentukan jumlah pinjaman, daftarkan akun dengan email dan nomor telepon yang bisa dihubungi, mengisi formulir dengan data yang benar, membaca penawaran serta persetujuan pinjaman. Cara pembayarannya bisa melalui layanan ATM, M-Banking, e-Banking, Teller, BCA, BNI, Mandiri, SAMB, BRI, dan lain-lain. Bisa juga melalui e-wallet, OVO, GoPay, dan ShopeeLater, link aja. Ataupun virtual akun layanan dari Alfamart atau Indomaret. Emailnya masih menggunakan email biasa ya teman-teman. Kalian bisa lihat emailnya masih menggunakan kata com. Setelah tanpa berlama-lama kita langsung saja lihat izin dari aplikasi ini ya teman-teman. Tapi sebelum itu, aplikasi ini sudah diupdate 1 November 2022, dirilis pada 30 Maret 2020. Berarti aplikasi ini sudah telah masuk aplikasi lama ya teman-teman. Tapi aplikasi ini baru-baru ini di media sosial dan ramai diperbincangan, banyak yang sudah cair ya teman-teman. Jadi buat kalian yang sedang ingin mengajukan pinjaman atau lagi membutuhkan pinjaman dana online, silahkan kalian ajukan ke sini ya teman-teman. Yang pertama, aplikasi ini meminta izin kepada kamera untuk mengambil gambar dan video lokasi dari lokasi akurat jaringan kita ya. Lalu ada mikrofon untuk merekam audio dan akses jaringan penuh sambungan internet secara aktif. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya ya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, kita akan mensimulasikan bagaimana cara meminjam dan bagaimana cara mengisi form di aplikasi ini ya teman-teman. Nah, di sini kita harus membuat akun terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama kita harus mengisi KTP atau nomor KTP atau nomor NIK. Setelah itu kita mengisi nomor telepon yang bisa kita hubungi atau nomor telepon pribadi kita. Lalu alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi yang sudah kita buat di sini. Lalu kita tekan buat akun dan lanjut. Oke teman-teman, setelah kita membuat akun di aplikasi ini, kita hanya perlu mengikuti 5 langkah mudah ini ya teman-teman untuk melakukan pinjaman kepada aplikasi ini ya teman-teman. Oh ya, buat kalian teman-teman, aplikasi ini bernama Dana Bijak ya teman-teman, dengan logonya yang seperti ini. Baiklah teman-teman, kita hanya perlu 5 langkah mudah saja untuk melakukan pinjaman ini. Yang pertama, kita hanya perlu mengunduh aplikasinya di Android atau kunjungi situsnya. Lalu yang kedua, kita pelajari syarat dan ketentuan produk melalui simulator pinjaman online seperti yang kita lakukan tadi ya. Lalu yang ketiga, daftar dan aktifkan akun Dana Bijak dengan verifikasi OTP yang kita dapatkan melalui SMS atau layanan WA ya. Lalu isi data dari KTP, lalu foto selfie. Ini hanya membutuhkan KTP ya teman-teman. Selesaikan pengajuan dalam waktu singkat, tidak nyampe 10 menit dana langsung dikirim ke kalian ya teman-teman. Oh ya, saya pesankan kepada kalian, aplikasi ini hanya membutuhkan KTP dan foto selfie dari kita ya teman-teman. Oke teman-teman, bagi kalian yang sudah mempunyai akun, kalian bisa langsung masuk ke sini ya untuk melihat riwayat piutang kalian ataupun melihat tenor yang harus kalian bayarkan atau untuk melihat berapa lama kalian akan mengangsur di aplikasi ini ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja review untuk aplikasi ini ya. Bagi kalian yang belum subscribe, like, komen, dan share, silakan. Sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, silakan kalian subscribe ya agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Silakan ajukan dan semoga kalian cuan ya teman-teman.